Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Bu Ani selalu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga pada pembelajaran yang ketiga. Namun sebelum berdoa, maksud saya sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah belajar nanti anak-anak harus bisa 1. Membaca teks bergambar, 2. Membandingkan berat benda, 3. Mewawancarai teman tentang kegiatan membersihkan rumah, 4. Memahami pentingnya menjaga kebersihan diri. Anak-anak, agar kalian mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut, perhatikanlah materi pelajaran hari ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Jika ada gambar ini, nanti dibaca Dayu. Jika ada gambar seperti ini, artinya ibu dan ayah Dayu. Jika ada gambar rumah, maka diucapkan rumah. Jika ada gambar seperti ini, diucapkan berterima kasih. Jika ada gambar seperti ini, puji. Kemudian ada gambar ini rumput, gambar ini bunga. Sekarang bacalah teks bergambar di bawah ini. Ingat anak-anak, membacanya harus mengganti gambar dengan kata yang ada di bawahnya. Contoh, pada hari Minggu, Dayu membersihkan kebun bersama ibu dan ayah Dayu. Di rumah Dayu ada kebun yang sangat luas. Dayu mencabut rumput liar. Ayah memangkas tanaman yang tidak rapi. Ibu memupuk dan menyiram tanaman bunga. Dayu senang bisa berkumpul dengan keluarga. Ibu dan ayah Dayu berterima kasih kepada Dayu karena sudah membantu mereka. Ibu dan ayah Dayu memuji Dayu sebagai anak yang rajin. Dayu sangat senang dipuji oleh ibu dan ayah Dayu. Anak-anak, pernahkah kalian membantu orang tua? Bagaimana kamu membantu mereka? Ada beberapa cara atau ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan dalam membantu orang tua. Seperti Siti membantu orang tuanya dengan membereskan rumah. Siti menyapu dan mengepel. Tidak lupa Siti membuang sampah ke tempatnya. Nah anak-anak, sekarang mari kita belajar membandingkan benda. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Anak-anak perhatikan, ini ada penimbangan benda. Yang ditimbang adalah 2 bantal dengan 1 guling. Anak-anak, benda yang berada di bawah ketika ditimbang posisinya itu lebih rendah atau lebih di bawah atau lebih ke bawah, berarti benda itu lebih berat. Tapi jika benda itu posisinya lebih tinggi, maka benda itu lebih
ringan. Sekarang kalian perhatikan letak bantal atau posisi bantal dengan guling. Ternyata posisi bantal lebih rendah dan guling lebih tinggi. Jadi benda yang lebih berat adalah bantal. Lalu ada sepatu dengan sandal. Setelah ditimbang, sepatu lebih rendah dibanding sandal. Sandal berada di posisi lebih tinggi atau lebih di atas sepatu, maka benda yang berat adalah sepatu. Lalu ini ada peralatan mengepel dengan sapu. Ternyata yang berada di posisi lebih rendah adalah peralatan untuk ngepel dan sapu berada di posisi lebih tinggi. Jadi yang lebih berat adalah peralatan untuk mengepel. Kemudian ada 2 ember dengan sapu meja. Ternyata yang berada di posisi lebih rendah atau bawah ini adalah 2 ember, sedang sapu meja berada di posisi yang lebih tinggi. Jadi benda yang lebih berat adalah 2 buah ember. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan. Ini ada ember ditimbang dibandingkan dengan sapu meja. Ternyata ember lebih berat. Kemudian ember dibandingkan dengan bantal. Ternyata bantal lebih berat. Kemudian bantal dibandingkan dengan sepatu. Ternyata lebih berat sepatu. Kemudian sepatu dibandingkan dengan peralatan untuk ngepel, ternyata lebih berat peralatan untuk ngepel. Nah, anak-anak, menurutmu mana benda paling berat jika dilihat dari hasil perbandingan berat di atas? Maka benda yang paling berat adalah tepat sekali peralatan mengepel. Dan mana benda yang paling ringan? Yaitu sapu meja. Nah, anak-anak, sekarang susunlah benda dari yang teringan ke terberat. Dari yang ringan sampai yang paling berat. Susunannya adalah sapu meja, ember, bantal, sepatu, dan peralatan mengepel. Anak-anak, sekarang beri tanda centang untuk benda yang lebih berat. Jika ember ditambah bantal dibanding dengan peralatan pel ditambah sepatu, mana yang lebih berat berdasarkan gambar ini? Tepat sekali, yaitu peralatan ngepel dan sepatu. Nah, anak-anak, coba kamu bandingkan benda-benda di sekitar kelasmu karena kalian berada di rumah. Bandingkanlah benda-benda di sekitar rumahmu, mintalah bantuan orang tuamu. Kemudian susunlah benda-benda itu dari yang terberat ke yang teringan. Anak-anak, coba sekarang tanyakan kepada temanmu, apa yang biasa dilakukan dalam membantu orang tua membersihkan rumah? Isi kegiatan mereka di tabel ini. Contoh nomor 1, nama siswa yang kamu tanya adalah Udin. Kegiatan membersihkan rumah yang dilakukan Udin adalah membuang sampah ke tempatnya. Anak-anak, bisa kalian tanyakan kepada teman kalian yang ada di rumah. Kemudian mengisi seperti ini. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar ini. Apa yang sedang dilakukan oleh keluarga Udin? Udin bersama keluarga akan pergi ke kebun binatang.
Udin senang berlibur bersama keluarganya. Apa yang mereka gunakan agar kakinya bersih? Nah, ketika pergi, apa yang mereka gunakan supaya kakinya bersih? Tentunya memakai alas kaki. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga pakai jika keluar rumah? Nah, anak-anak, sekarang pilihlah alas kaki yang benar di bawah ini. Pasangkan dengan memberi garis. Nah, ini ada gambar kegiatan dengan alas kaki. Kalian pasangkan antara kegiatan dengan alas kaki yang sesuai. Kalau kita melakukan kegiatan, kita juga harus menggunakan alas kaki yang sesuai. Contohnya ketika kita bermain, alas kaki apa yang dipakai? Tepat sekali, yaitu sandal. Kemudian kita bermain sepak bola, kita gunakan sepatu bola. Sepatu bola itu yang ini, bawahnya ada ini, ada runcing-runcingnya ini. Kemudian kalau kita berangkat ke sekolah atau kita pergi ke sekolah, kita menggunakan sepatu sekolah. Jika kita berenang, kita gunakan sepatu renang atau sepatu katak. Nah, anak-anak, inilah alas kaki yang sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya nanti dikirim Bu Ani lewat WA. Sebelum Bu Ani akhiri, seperti biasa Bu Ani berpesan anak-anak harus tetap semangat dan rajin belajar. Kemudian yang kedua, untuk mencegah penyebaran atau penularan virus corona atau COVID-19, anak-anak harus rajin-rajin atau sering cuci tangan pakai air dan sabun mengalir. Maksud saya pakai air mengalir dan sabun. Kemudian yang kedua, kalau keluar rumah memakai masker. Jika bermain atau berbicara dengan orang lain harus menjaga jarak. Dan yang terakhir, hindari keramaian atau kumpul-kumpul. Anak-anak, pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.